Akhir 2019, Israel bersumpah akan menjadikan seluruh Palestina milik mereka tahun 2020 ini. Gimana Bu? Siap menghadapi ini? Siap menghadapi ini? Saya tidak siap. Bagaimana Ibu? Ibu siap? Kalau boleh memilih, dan kalau bolehlah kita berdoa pada Allah. Wafatkan hamba ya Allah sebelum huru hara ini terjadi. Betul tidak? Tapi minta wafat itu haram. Tak boleh minta wafat, boleh minta mati kepada Allah. Yang benar adalah, ya Allah, bila Engkau melihat hidup hamba ini ke depan masih baik, iman hamba masih terjaga, maka izinkan hamba terus melanjutkan hidup ini dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Engkau. Tapi bila Engkau mengetahui dan Engkau yang maha tahu, bila hidup ini ke depan bahaya buat iman hamba, bahaya buat agama hamba, bahaya buat masa depan akhirat hamba, maka izinkan hamba meninggalkan dunia ini sebelum huru hara yang menghancurkan iman hamba itu terjadi. Itu doanya boleh. Tapi doa matikan saya sekarang ya Allah, nggak boleh. Anak gadis kecil saya, waktu itu masih kelas 5 SD, mungkin karena seringnya dengar ceramah saya tentang dukhon ya, hantaman meteor. Dia berdoa, doanya itu terdengar oleh kami suami istri, membuat kami ketawa. Apa kata doa anak gadis saya? Ya Allah, jatuhkanlah meteor tepat di atas rumah kami ya Allah, sehingga kami syahid semuanya serentak sekeluarga ya Allah. Iya, anak kecil. Sekarang beliau sudah menjadi gadis, alhamdulillah. Baik kaum muslimin hamba-hamba Allah. Jadi, apalagi di ujung di antara kekacauan ini, kabar gembira terjadi. Rasulullah berkata, saat Mekah Madinah sedang kacau-kacaunya, sedang berdarah-darah, sedang kelaparan, sedang ribut-ributnya, ketika itu Baitul Maqdis akan dimerdekakan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat di zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Baitul Maqdis sekarang sudah resmi dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kita bersama. Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Bebek, dia sudah mengumumkan bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kotanya Israel. Berarti tak lama lagi, apalagi Israel bersumpah ya, akhir 2019 Israel bersumpah akan menjadikan seluruh Palestina milik mereka tahun 2020 ini. Mereka akan meningkatkan kebrutalan mereka untuk merampas seluruh Palestina. Jika itu terjadi, insya Allah Ta'ala, Allah akan datangkan hamba-hamba Allah terkuat dan terbaik yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman terjadi ketika Mekah Madinah sedang chaos. Dan menuju chaos Mekah Madinah sudah dekat. Oke? Tadi saya katakan letak chaos Mekah Madinah termasuk gempa-gempa, termasuk pertumpahan darah gara-gara perebutan kekuasaan. Wahai Bapak Ibu, sejak 2016 Mekah Madinah yang dipimpin oleh kerajaan Arab Saudi sekarang sudah resmi menjadi negara liberal. Betul tidak? Pintu-pintu dosa maksiat dibuka lebar-lebar dan dibuat sekarang. Betul apa tidak? Maka Umar bin Khattab pernah naik ke atas mimbar ketika terjadi gempa di Madinah. Zaman Nabi pernah terjadi gempa. Nabi langsung tahan tangannya di atas tanah, lalu Nabi berkata, "Hai bumi tenang. Bukan sekarang masa kamu gempa. Tenang kamu." Langsung bumi diam. Kalau gempa terjadi zaman kita, Bapak jangan buat macam itu pula. Bumi diam. Enggak level kita, enggak makom kita, itu makomnya Rasulullah, ya. Nanti di akhir zaman gempa terjadi di Mekah Madinah, kata Rasulullah. Nah, kenapa para sahabat tahu dari Rasulullah gempa bumi terjadi di Mekah Madinah kalau dosa sudah dibuat terang-terangan? Makanya ketika Umar bin Khattab yang memimpin, terjadi gempa, langsung Umar naik ke atas mimbar, mukanya merah, matanya melotot, dan suaranya menggelegar. Apa kata Umar? Siapa yang sudah berbuat maksiat secara terbuka dan terang-terangan padahal saya memimpin? Dia menganggap dia gagal memimpin, karena pemimpin itu harus menghentikan dosa dan maksiat. Sekarang gempa terjadi, pertanda ada yang berbuat dosa maksiat terbuka dan terang-terangan, sementara dia masih hidup. Dia bersumpah, demi Allah, saya akan ketatkan lagi pemerintahan ini. Saya akan kawal betul jangan ada maksiat dan dosa yang dibuat. Itu tugas utama pemimpin adalah jangan sampai ada maksiat dan dosa. Ini malah pemimpin memfasilitasi, malah melakukan. Wahai Bapak Ibu, seluruh sahabat yakin gempa Mekah Madinah itu terjadi ketika maksiat. Dan maksiat di Mekah Madinah untuk sejak 2016 sampai sekarang sudah resmi dibuat. Konser musik raksasa dibuat di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan di Mekah juga sudah masuk dosa dan maksiat. Ketangkap oleh warga dan masyarakat. Lagi ada pesta kendurian pernikahan kaum gay di Mekah. Apa sekarang yang tidak dibuat? Na'udzubillah ya Allah.
Wahai kaum muslimin, jadi jangan heran kalau gempa tak lama lagi akan terjadi perselisihan, perebutan kekuasaan, gempa terjadi, petaka terjadi. Saat itu Baitul Maqdis dimerdekakan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang Baitul Maqdis, saya ingin ajak Bapak Ibu, punya perananlah kita untuk kemerdekaan Baitul Maqdis. Mau? Siap? Apa caranya? Rasul mengatakan, al-imanu fi akhir zaman di Syam. Iman itu di akhir zaman adalah di negeri Syam. Siapa saja orang-orang beriman, hatinya pasti terpaut ke Syam. Wasyabu bi Palestin. Wasyamu bi Palestin. Jantung Syam itu adalah Baitul Maqdis. Siapa yang peduli ke sana, yang hatinya tertuntun ke sana, jiwanya terpaut ke sana, pembelaannya diberikan ke sana, biarlah orang-orang beriman. Tapi siapa yang cuek dengan Syam, siapa yang tidak peduli dengan Baitul Maqdis, siapa yang tidak bela Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestina, demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, ketika Israel umumkan di akhir 2019, Palestina 2020 akan mereka rampas seluruhnya jadi milik mereka. Sementara kita hidup, kita masih ada dan kita mendengar. Apakah kita akan menyaksikan tanpa ada pembelaan dari kita, atau kita akan bela bersama-sama? Bapak Ibu pilih diam atau bela? Bela atau diam? Sekarang atau besok? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita doa sebentar lagi. Terus apa lagi? Nggak cukup doa, harus ada jantung yang paling Bapak sukai dan cintai dalam hidup ini, Bapak serahkan untuk Palestina. Jantung hati kita, duit yang ada di tangan kita, kumpulkan untuk bela Baitul Maqdis. Sebenarnya besok ini, kalaulah Bapak Anies Baswedan tidak berikan surat resmi kepada panitia, kita tanggal 21 besok, hari Sabtu, mulai dari jam 3 dini hari sampai jam 9 di lapangan Monas akan melakukan Isra Mi'raj terakbar di seluruh dunia dalam rangka bela Baitul Maqdis. Tetapi ada seruan dan kita indahkan seruan ini, pending dulu. Ya, tetap kita akan lakukan, dan 2020 ini kita akan maksimalkan pembelaan kita kepada Baitul Maqdis dengan apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa. Setuju Bapak Ibu? Baik, sekarang wahai Bapak Ibu, seluruhnya bergerak, rogoh kantongnya masing-masing. Ya Allah, ini untuk Baitul Maqdis. Ya Allah, ini untuk perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Ini bukti kami beriman kepada Engkau ya Allah. Ini bukti kami cinta kepada Syam. Ini bukti kami peduli dengan Al-Aqsa ya Rabbal Alamin. Maka hamba-hamba Allah, kita sekarang ambil dana-dana kita, siapkan. Maka panitia insya Allah akan menjalankan amanah yang kita amanahkan bagi mereka. Yang pertama, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian di waktu yang bersamaan, alhamdulillah Ustadz Abdul Somad, guru kita yang tercinta, telah meresmikan gedung untuk tingkat mulazamah al-hufaz di pesantren kami. Ini adalah kampus ketiga. Gedung ini telah selesai dalam hanya 1 tahun lebih 1 bulan. 12 kali 40 kali 3 lantai. Alhamdulillah selesai dengan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak Bapak Ibu siapa yang menghuni gedung itu sekarang, dan pahalanya sudah mengalir kepada setiap kaum muslimin yang ikut menyumbang. Gedung itu sekarang sudah dihuni oleh anak-anak kita yang sudah hafal Quran 30 juz. Sekarang mereka seluruhnya sedang mengambil program sanad kepada para guru dan masyayikh. Masalah kita adalah masjid kecil kita yang dibangunkan oleh Yayasan Qatar 10 kali 12 udah nggak bisa menampung santri lagi. Ditambah warga yang mulai merapat sholat dan melakukan aktivitas keagamaan di tempat kita makin nggak muat. Maka wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Juni nanti 120 murid akan masuk lagi. Tadi mana taruhnya mereka untuk sholat? Maka alhamdulillah kita masih punya tanah ke kanan, kita masih punya tanah ke kiri, kita masih ada tanah ke belakang. Kita akan perluas lagi 220 meter lagi insyaallah taala. Ini juga pagi ini serentak berkat sekalian dengan bela Al-Aqsa, bela Baitul Maqdis, serentak kita kumpulkan, nanti kita bagi dengan panitia. Kami sudah sepakati itu, 50-50%-nya adalah untuk bangun masjid, untuk pencetak para kader ulama-ulama di pesantren kita di sana, 50%-nya adalah untuk bela Baitul Maqdis dan bela Islam di Indonesia ini. Siap Bapak Ibu? Ringankan hati Bapak Ibu untuk perlindungan kita di akhir zaman. Tafadhol, silakan ada yang bergerak dari panitia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang kita kumpulkan ini sebagai salah satu di antara benteng kita di akhir zaman. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang akan membantu untuk jalan. Semoga Allah mencintai Bapak Ibu semuanya. Bismillah.